10 manfaat rokok bagi kesehatan yang disembunyikan. Kebanyakan orang menyebut aktivitas merokok sangat merugikan kesehatan. Padahal tidak selamanya demikian. Para praktisi kesehatan pun mau dibayar ratusan miliar hanya untuk kampanye anti rokok. Padahal, sebetulnya, merokok itu dibayar untuk menghancurkan Indonesia yang dikenal memiliki kualitas tembakau tak tertandingi di dunia. Berikut 10 manfaat rokok bagi kesehatan manusia. 1. Merokok mengurangi resiko Parkinson. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa merokok melawan penyakit Parkinson. Sebuah penelitian terbaru menambah kuat bukti sebelumnya yang melaporkan bahwa merokok dapat melindungi manusia dari penyakit Parkinson. Secara khusus penelitian baru tersebut menunjukkan hubungan temporal antara kebiasaan merokok dan berkurangnya risiko penyakit Parkinson. Artinya, efek perlindungan terhadap Parkinson berkurang setelah perokok menghentikan kebiasaan merokoknya. Studi lain mengenai pengaruh positif merokok terhadap Parkinson DCAC, PD, adalah sebuah penelitian terhadap 113 pasangan kembar laki-laki. Tim peneliti yang dipimpin oleh Dr. Tanner terus melihat perbedaan yang signifikan ketika dosis dihitung sampai 10 atau 20 tahun sebelum diagnosis. Mereka menyimpulkan bahwa temuan ini menyangkal pernyataan bahwa orang yang merokok cenderung memiliki PD. Masih banyak penelitian yang lainnya mengenai kebiasaan merokok yang berguna melawan Parkinson. 2. Perokok lebih kuat dan cepat sembuh dari serangan jantung dan stroke. Penelitian besar menunjukkan manfaat lain merokok, yakni manfaat terhadap restenosis atau penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah menjadi terbatas, seperti pembuluh darah ke jantung, kardiovaskular DCAC, atau ke otak, stroke. Perokok memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup dan penyembuhan yang lebih cepat. Penelitian lain menyebutkan karbon monoksida dapat mengurangi serangan jantung dan stroke. Karbon monoksida merupakan produk sampingan dari asap tembakau. Sebuah laporan menunjukkan tingkat sangat rendah dari karbon monoksida dapat membantu para korban serangan jantung dan stroke. Karbon monoksida menghambat pembekuan darah, sehingga melarutkan gumpalan berbahaya di pembuluh arteri. Para peneliti memfokuskan pada kemiripan yang dekat antara karbon monoksida dengan oksida nitrat yang menjaga pembuluh darah tetap melebar dan mencegah penumpukan sel darah putih. Baru-baru ini oksida nitrat telah ditingkatkan statusnya dari polutan udara biasa menjadi penghubung fisiologis terpenting kedua secara internal. Oleh karena itu, tidak akan mengherankan kalau karbon monoksida secara paradoks dapat menyelamatkan paru-paru dari cedera akibat penyumbatan pembuluh darah ke jantung, kardiovaskular blokage. 3. Merokok mengurangi resiko penyakit susut gusi yang parah. Dulu disebutkan bahwa tembakau adalah akar semua permasalahan penyakit gigi dan mulut. Padahal sebuah studi menunjukkan bahwa sebenarnya perokok berisiko lebih rendah terhadap penyakit gusi. 4. Merokok mencegah asma dan penyakit karena alergi lainnya. Sebuah studi dari 2 generasi penduduk Swedia menunjukkan dalam analisis multivariasi, beberapa anak dari para ibu yang merokok sedikitnya 15 batang sehari cenderung memiliki peluang yang lebih rendah untuk menderita alergi rinoconjunctivitis, asma alergi, eksima atopik dan alergi makanan, dibandingkan dengan anak-anak dari para ibu yang tidak pernah merokok. Anak-anak dari ayah yang merokok sedikitnya 15 batang rokok sehari memiliki kecenderungan yang sama. 5. Nikotin membunuh kuman penyebab tuberkulosis TBC. Suatu hari nikotin mungkin menjadi alternatif yang mengejutkan sebagai obat TBC yang susah diobati, kata seorang peneliti dari University of Central Florida, UCF. Senyawa ini menghentikan pertumbuhan kuman TBC dalam sebuah tes laboratorium, bahkan bila digunakan dalam jumlah kecil saja, kata Saleh Nasser, seorang profesor mikrobiologi dan biologi molekuler di UCF. Kebanyakan ilmuwan setuju bahwa nikotin adalah zat yang menyebabkan orang menjadi kecanduan rokok. 6. Merokok mencegah kanker kulit yang langka. Seorang peneliti pada National Cancer Institute berpendapat bahwa merokok dapat mencegah pengembangan kanker kulit yang menimpa terutama orang tua di Mediterania, wilayah Italia Selatan, Yunani dan Israel. Bukan berarti merokok disarankan untuk populasi itu, kata Dr. James Goodett, namun yang penting adalah merokok tembakau dapat membantu untuk mencegah kanker yang langka bentuk. Dan ini adalah sebuah pengakuan dari peneliti di National Cancer Institute bahwa ada manfaat dari rokok. 7. Merokok mengurangi resiko terkena kanker payudara.
Sebuah penelitian baru dalam jurnal dari National Cancer Institute, tanggal 20 Mei tahun 1998, melaporkan bahwa pembawa mutasi gen tertentu, yang cenderung sebagai pembawa kanker payudara, yang merokok selama lebih dari 4 tahun, yaitu, jumlah PA per hari dikalikan dengan jumlah lamanya tahun merokok, menurut statistik ternyata mengalami penurunan signifikan sebesar 54% dalam insiden kanker payudara bila dibandingkan dengan pembawa yang tidak pernah merokok. Salah satu kekuatan dari penelitian ini adalah bahwa penurunan insiden melebihi ambang 50%. 8. Nitrat oksida dalam nikotin mengurangi radang usus besar. Nikotin mengurangi aktivitas otot melingkar, terutama melalui pelepasan nitrat oksida, dalam kasus ulcerative colitis, UC, atau radang usus. Temuan ini dapat menjelaskan beberapa terapi manfaat dari nikotin, dan merokok terhadap UC dan dapat menjelaskan mengenai disfungsi penggerak kolon pada penyakit aktif. 9. Efek transdermal nikotin pada kinerja kognitif berpikir, penderita Down syndrome. Sebuah penelitian mengenai pengaruh rangsangan nikotin agonis dengan 5 mg jaringan kulit implan, dibandingkan dengan placebo, obat kontrol, pada kinerja kognitif pada 5 orang dewasa dengan gangguan. Perbaikan kemungkinan berhubungan dengan perhatian dan pengolahan informasi yang terlihat pada pasien Down syndrome dibandingkan dengan kontrol kesehatannya. Down syndrome adalah penyakit yang disebabkan adanya kelainan pada kromosom 21 pada pita Ki22 gen SLC5A3, yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental anak ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Longdon Doud. 10. Merokok baik bagi ibu hamil untuk mencegah hipertensi di masa kehamilan dan penularan ibu anak infeksi Helicobacter pylori. Konsentrasi urin kotinine, tembakau yang bermetabolis di dalam tubuh, mengkonfirmasi berkurangnya risiko preeklamsia dengan paparan tembakau eksposur. Preeklamsia adalah kondisi medis di mana hipertensi muncul dalam kehamilan dengan hipertensi, yang bekerja sama dengan sejumlah besar protein dalam urin. Studi ini, meskipun kecil, menunjukkan salah satu manfaat dari merokok selama kehamilan. Wallahu a'lam, kebas wajah.